Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Desa Ristia. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Senang sekali akhirnya saya menyapa teman-teman semua. Sebenarnya sudah cukup lama saya tidak mengupload video, kurang lebih 1 bulan ya teman-teman, karena ada beberapa kesibukan yang harus saya lakukan. Sok sibuk sih sebenarnya ya. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas cara menyelesaikan sistem persamaan linear. Dalam hal ini soal yang saya tampilkan di notepad ini adalah soal sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kita akan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan software Maple. Maple yang saya gunakan adalah Maple 17. Sebenarnya soal ini sudah pernah saya bahas, sudah pernah saya selesaikan di video saya sebelumnya. Teman-teman boleh cek. Namun di video tersebut saya menggunakan metode eliminasi dan substitusi, yakni metode yang biasanya digunakan oleh siswa SMA ya. Nah, kalau teman-teman yang mahasiswa biasanya mengerjakan soal seperti ini menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, kalau teman-teman sudah mengerjakan secara manual dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, tapi belum yakin dengan jawabannya, untuk meyakinkan jawaban teman-teman boleh cek menggunakan software Maple 17. Cocokkan jawabannya sama atau tidak? Atau kalau misalnya mau langsung menggunakan Maple 17 tanpa cara manual boleh juga sebenarnya. Untuk mempercepat pengerjaan, oke lah. Tapi saya di sini harus menekankan kepada teman-teman bahwa teman-teman harus tetap paham dengan cara manual. Harus tetap memahami metode Gauss-Jordan itu yang seperti apa gitu ya. Tetap harus dipahami. Kita tidak boleh hanya mengandalkan software saja. Gitu. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, di sini saya sudah mengetik soal di notepad nih ya. Kemudian ini sudah saya buka software Maple 17. Kita langsung ke Tools, kemudian Tutors. Kita pilih Linear Algebra ya. Kemudian di sini ada Gauss-Jordan Elimination, Gaussian Elimination. Yang ini untuk eliminasi Gauss-Jordan. Atau teman-teman boleh langsung klik yang ini, yang paling bawah, Linear System Solving. Ya. Ini kita pilih yang misalnya eliminasi Gauss-Jordan. Gauss-Jordan Elimination. Kita klik kiri. Nah, di sini ada matriks yang tampil, tapi bukan matriks ini yang mau kita selesaikan. Kita mau selesaikan matriks yang kita buat ya, matriks augmented matrix dari sistem persamaan linear ini. Nah, sistem persamaan linear ini nanti kita tuliskan ke dalam matriks kan gitu ya, teman-teman. Kita buat koefisiennya dan juga konstantanya ini menjadi augmented matrix. Nah, seperti apa caranya? Kita lihat di sini edit matrix. Di sini kita isi aja ya. Yang sebelah sini 33 kita ganti dengan 3, kemudian 57 kita ganti dengan 4 seperti itu. Oke, sepertinya saya perkecil dulu ini ya. Nah, di sini kita ganti ya teman-teman. Jadi 3. Nah, ini ya, koefisiennya kan 3, kemudian kita ikuti 4, ini 4, kemudian ini negatif 5 ya, minus 5, dan konstantanya 12, sebelah sini 12. Kita lanjut di baris kedua, itu kita isi 2, 5, kalau hanya Z seperti ini, berarti ini koefisiennya 1. Nah, jadi ini sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu variabelnya X, Y, dan Z. Tujuan dari kita menyelesaikan ini berarti kita mencari nilai X, mencari nilai Y, dan mencari nilai Z ya teman-teman. Nah, Z-nya ini koefisiennya 1 ya. Jadi kita tulis di sini mulai dari X-nya koefisiennya 2, kemudian 5, 1, dan konstantanya 17. Di baris ketiga kita punya 6, negatif 2, ya, minus 2, 3, dan konstantanya 17. Kemudian kita display. Nah, ini matriksnya, augmented matrix. Ini sistem persamaan linearnya yang tadi. Kemudian kita close ini. Nah, dia sudah muncul di sini. Matriks yang akan kita selesaikan dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan.
Teman-teman boleh menggunakan next step, artinya per langkah, atau langsung klik semua langkahnya. Kita gunakan yang next step dulu ya. Di step pertama ini baris pertama dikalikan dengan ya multiply, jadi dikalikan dengan sepertiga. 3 dikali sepertiga menghasilkan 1. Jadi tujuannya adalah membuat di baris pertama ini, di elemen yang di baris pertama kolom pertama ini menjadi satu utama gitu ya. Jadi dengan eliminasi Gauss-Jordan nanti kan hasil akhir kita adalah matriks yang berbentuk echelon baris tereduksi. Jadi nanti ini 1, 5-nya jadi 1, 3-nya jadi 1, ini 0 yang di bawah ini, 2, 6, negatif 2-nya dijadikan 0, ini juga 0, 0, dan ini 0. Jadi ini 1, selain dari itu 0. Nanti yang ini hasilnya, yang sebelah kanan ini hasilnya gitu ya. Nah, untuk membuat matriks berbentuk echelon baris tereduksi, ini kita buat 1 tadi, jadi 3 dikali sepertiga. 4 dikali sepertiga, 4/3. Negatif 5 dikali sepertiga, negatif 5/3. 12 dikali sepertiga, jadi 4. Kalau kita lanjutkan next step, ini membuat 2-nya menjadi 0. Ya, caranya kita tambahkan min 2 kali baris pertama ke baris kedua. Jadi 1 kalau kita kali dengan min 2 kan min 2. Min 2 ditambah 2 menjadi 0. 4/3 dikali min 2 ditambah 5. Negatif 5/3 dikali negatif 2 tambah 2, ini hasilnya. Kemudian 4 dikali min 2 ditambah 2, ini hasilnya. Seperti itu. Kalau kita lanjutkan langkahnya, 6-nya yang dijadikan 0 ini ya. Jadi kita tambahkan min 6 kali baris pertama ke baris ketiga. Jadi 1 dikali min 6 ditambah 6, 0. Begitu juga yang ini ya, 4/3 dikali min 6 ditambah min 2, min 5/3 dikali min 6 ditambah 3. 4 dikali min 6 ditambah 17. Ini hasilnya. Next step-nya kita lihat ternyata dia mengalihkan baris kedua dengan 3/7. Tujuannya supaya ini jadi 1 ya. Supaya ini jadi 1 dikali dengan 3/7 di baris kedua. Jadi 7/3 dikali 3/7 1, 13/3 dikali 3/7 seperti ini. Kemudian di next step-nya ditambahkan negatif 4/3 kali baris kedua ke baris pertama. Tujuannya untuk membuat 0 4/3-nya ini ya, ini di 0 kan. Kalau kita next-kan lagi, tambahkan 10 kali baris kedua ke baris ketiga. Jadi ini yang dibuat menjadi 0, negatif 10-nya. Kemudian next lagi, baris ketiga dikalikan dengan 7/221. Ini yang dijadikan 1 ya, 1 utama di baris ketiga. Next step-nya, kita sudah punya 0 yang di sebelah sini. Next step-nya tentu ini yang mau dijadikan 0 ya, step terakhir. Iya, ini step terakhir. Nah, kita sudah punya matriks berbentuk echelon baris tereduksi seperti ini. Nah, kita simpulkan, kita peroleh hasil akhirnya. Ini artinya X sama dengan 3, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 1. Jadi hasilnya kita peroleh, jadi X sama dengan 3, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 1. Seperti itu teman-teman. Mudah ya sebenarnya kalau kita menggunakan Maple. Tapi kembali saya tekankan, kita harus tahu cara manualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen di bawah untuk request materi. Buat yang belum subscribe channel YouTube saya Desa Aristia, nyalakan lonceng notifikasinya dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton, terima kasih atas dukungannya, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.